Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran IPAS. Kali ini kita akan coba membahas tentang arus listrik AC dan DC. Semoga penjelasan kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada siswa sekalian, ya, untuk lebih mengenal mengenai arus listrik AC dan DC. Kita lihat di sini dari segi pengertiannya, arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Kemudian, arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional atau SI yaitu ampere, disimbolkan dengan huruf A besar, yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik biasa ditulis dalam simbol I besar, ya, atau current. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama arus searah atau direct current, disingkat dengan DC. Yang kedua, arus bolak-balik atau alternating current, yang disingkat AC. Selanjutnya, kita lihat di sini penjelasan dari arus searah atau direct current. Direct current ini dapat juga disebut dengan arus listrik searah, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi atau positif menuju titik berpotensial rendah atau juga disebut dengan negatif. Keunggulan listrik DC, ya, arus listrik DC atau searah mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan jenis AC. Berikut ini adalah keunggulan dari arus listrik DC atau direct current. Kita lihat, yang pertama keunggulannya adalah arus listrik DC dapat disimpan lebih lama. Contohnya pada sebuah aki atau baterai. Arus listrik DC di dalamnya dapat digunakan kapan saja, ya, di mana saja, dan bisa bertahan lama. Contohnya apa? Ya, baterai yang sering kita gunakan adalah baterai jam, ya, kemudian baterai mobil, baterai sepeda motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, arus listrik DC mudah untuk dipindahkan. Contohnya seperti pada baterai, arus DC dapat dikemas atau dipindahkan alirannya pada kemasan tersebut. Mudah dipindahkan itu maksudnya, ya, baterai tersebut bisa dipindah-pindahkan tempatnya dengan mudah. Kemudian yang ketiga, arus listrik DC lebih aman jika tersengat atau setrumannya, ya, kesetrum, ya, lebih aman. Jadi kita tidak mudah tersengat atau tersetrum, ya, karena menggunakan tegangan yang rendah kalau baterai.
Tapi kalau menggunakan baterai yang ampernya besar, kita juga harus berhati-hati, ya. Seperti aki mobil atau baterai mobil dengan tegangan 24 volt, tapi ampernya biasanya sampai 50 ampere, ya, 40 ampere, seperti itu untuk baterai mobil 12 volt dengan ampere yang besar. Tegangannya 12 volt, ampernya misalnya 50 ampere. Kemudian kita lihat, bagi kita yang ingin merubah arus DC menjadi AC, maka dapat menggunakan inverter. Skema gelombang sinus, inverter dengan jenis tersebut mampu merubah arus listrik DC menjadi AC secara identik dengan yang didistribusikan oleh PLN. Untuk dapat merubahnya, kita harus memperhatikan kapasitas inverter yang akan kita gunakan. Selain itu, kita juga harus mengetahui berapa watt perangkat elektronik yang menggunakan arus DC tersebut. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa beban, ya, yang akan dihubungkan terhadap baterai tersebut agar inverter itu dapat bekerja secara maksimal. Kemudian apa pemanfaatan listrik DC? Ya, yang pertama di sini arus listrik DC banyak digunakan pada perangkat elektronik untuk keperluan beban elektronika. Contohnya pemanfaatannya terlihat pada peralatan seperti komputer, laptop, televisi, lampu LED, ya kalau sekarang handphone yang sering kita gunakan dan sebagainya. Kemudian arus listrik DC juga dapat dikemas dalam bentuk aki atau dapat disebut elemen basah. Aki tersebut dapat digunakan dalam kendaraan bermotor dan mobil yang membutuhkan daya listrik besar, namun tegangannya kecil. Nah, jika tegangannya kecil dengan daya besar, biasanya baterai tersebut ampernya yang besar. Kemudian, arus listrik DC juga bisa disimpan ke dalam baterai yang dapat berfungsi untuk menghidupkan peralatan elektronik seperti jam, ya, seperti mobil, seperti kendaraan motor lainnya. Nah, selain itu, generator komersil pertama di dunia menggunakan arus listrik DC juga. Ya, nah itulah salah satu pemanfaatan listrik DC. Selanjutnya kita lihat di sini. Kita sudah mengetahui tentang pengertian dari arus listrik, yakni aliran muatan listrik positif pada suatu pengantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar ilustrasi sebuah baterai yang memiliki kutub positif di sini, ya, dan yang di sini kutub negatif. Ya, jika arus listrik atau aliran muatan listrik itu mengalir dari potensial tinggi, kutub positif, ya seperti ini, kemudian menuju ke kutub negatif, itu aliran muatan listriknya. Nah, inilah yang disebut dengan direct current, arus searah. Dia akan searah, ya, arusnya tidak terjadi bolak-balik, ini lurus, ya, positif, ya, dan negatif, tidak bolak-balik, ini jalur positifnya. Nah, kemudian kita lihat keterangannya. Pada baterai terdapat dua kutub yang potensialnya berbeda. Bila kedua kutub tersebut dihubungkan dengan sebuah lampu melalui kabel atau menggunakan kabel, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, di sini elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Kalau kita tinjau dari elektron, ya, atau terjadi arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tetapi elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, berlawanan. Sehingga lampu dapat menyala. Selanjutnya, bila baterai yang dipakai dua buah, maka lampu akan menyala lebih terang. Karena tegangannya, kalau baterai jam,
ya. Baterai remote itu tegangannya 1,5 volt. Ketika dihubungkan ya dengan dua lampu secara seri, maka tegangan akan bertambah menjadi 3 volt sehingga lampu lebih terang. Bila baterai yang dipakai 3 buah, maka lampu menyala pastinya lebih terang lagi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beda potensial kutub positif dan kutub negatifnya semakin besar. Muatan-muatan listrik yang mengalir pada pengantar makin banyak atau arus listriknya semakin besar. Kita lihat di sini. Selanjutnya, kita membahas yang kedua, yaitu arus bolak-balik atau alternating current, disingkat dengan AC. AC dapat juga disebut dengan arus bolak-balik, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah, mengikuti garis waktu. Nah, arus bolak-balik akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus. Sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik AC berbentuk gelombang sinus. Ini gelombang sinusnya, ya. Jadi dia akan berlanjut seperti ini. Di sini positif, di sini negatif. Ya, maka kadang positif, kadang negatif. Kadang positif, kadang negatif. Sehingga bisa dikatakan dengan arus bolak-balik. Nah, kini di Indonesia, listrik PLN menggunakan arus tipe AC dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan 220 volt. Ini adalah tegangan dan frekuensi yang standar digunakan oleh PLN. Nah, kemudian kita lihat penjelasan berikutnya, yaitu mengenai keunggulan arus AC. Arus listrik AC atau bolak-balik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis DC. Berikut ini adalah keunggulan dari arus listrik AC atau alternating current. Yang pertama, dapat menyalurkan listrik menuju tempat yang sangat jauh. Seperti halnya PLN yang dapat mendistribusikan arus listrik AC ke setiap daerah di Indonesia. Kemudian, biaya operasionalnya lebih kecil dibanding dengan arus DC. Ya, kemudian yang ketiga, voltasenya dapat ditingkatkan menggunakan trafo atau transformator penaik tegangan. Ada trafo step down, ada trafo step up. Berarti kalau ditingkatkan, dinaikkan berarti menggunakan trafo step up. Kemudian arus listrik AC mudah diproduksi hanya dengan satu generator saja. Kemudian aliran arus listrik AC lebih hemat karena tidak banyak terbuang seperti halnya jenis DC. Nah, ini sebuah keunggulan dari arus AC. Kita lihat selanjutnya pemanfaatan listrik AC. Ya. Contoh pemanfaatan arus listrik bertipe AC berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan oleh PLN. Karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini. Perangkat elektronik yang menggunakan arus AC seperti mesin cuci, lampu, kompor listrik, pompa listrik, pendingin ruangan atau AC, dan sebagainya. Namun ada sebagian barang yang menggunakan arus listrik DC, tetapi dengan mengkonsumsi arus AC juga, yang di dalamnya dengan bantuan rangkaian adaptor atau power supply DC. Jadi tegangan tinggi AC akan diubah menjadi tegangan rendah DC. Kita lihat, besarnya arus listrik disebut kuat arus listrik sebanding dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir. Kuat arus listrik adalah suatu kecepatan aliran muatan listrik. Kita perhatikan, dengan demikian yang dimaksud dengan kuat arus listrik ialah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu pengantar setiap satuan waktu. Jika jumlah muatan Q melalui penampang pengantar dalam waktu T, maka kuat arus I secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kita perhatikan, tertulis I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik sebesar satuan ampere,
Kemudian Q, muatan listrik yang mengalir dalam satuan kolom. Kemudian T, waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Berdasarkan persamaan tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai satu kolom itu akan sama dengan muatan listrik yang melalui sebuah titik dalam suatu pengantar dengan besar arus listriknya 1 ampere yang mengalir selama 1 sekon. Nah, ada keterangan di bawah ini adalah nilai satu kolom itu akan sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Demikianlah penjelasan mengenai materi arus listrik AC dan DC. Semoga mudah dipahami oleh siswa-siswi sekalian. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe video di channel ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya bisa melihat materi-materi lain, video-video lain penjelasan tentang materi IPAS di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.